Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valda Putri Wapies, 20200430171. Prodi Ilmu Ekonomi kelas B, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saya di sini akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Produksi Uang. Langsung saja. Yang pertama yaitu pemasaran. Pemasaran itu terdiri dari 4P. Yang pertama itu produk. Di sini siwang merupakan campuran antara terasi dan bawang merah yang disangrai sehingga memiliki aroma terasi yang kuat. Siwang dibuat sebagai pengganti lauk oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah. Selain terasi dan bawang merah, siwang juga dibuat menggunakan cabai rawit pedas. Hal ini akan membuat cita rasa siwang semakin enak ketika dimakan dengan nasi hangat-hangat. Terasi yang sudah menjadi bumbu penyedap masyarakat itu diolah menjadi hidangan seperti sambal, pembuatan sayur, nasi goreng, hingga lauk yang terjangkau yaitu terasi bawang. Bahan baku yang terjangkau seperti terasi, bawang merah, dan cabai rawit membuat siwang menjadi salah sumber lauk pauk. Siwang memang telah banyak dijumpai di berbagai daerah, namun kami memberikan produk dengan rasa yang berbeda, dengan tampilan yang lebih menarik. Selain itu, kami akan menambahkan varian rasa yang lebih banyak yaitu siwang original, siwang pedas dari siwang pedas udang, siwang pedas kacang, siwang mix. Selain siwang, kami juga menjual makanan lain yaitu peye kacang dan bawang goreng. Varian rasa adalah adalah inti pemikat dari produk kami, karena dengan rasa yang baru konsumen cenderung penasaran untuk mencoba. Yang kedua yaitu price atau harga. Di sini kami akan memberikan target dari produksi uang tersebut sangat terjangkau, mulai dari harga Rp19.000 per piece dengan isi per toples berukuran 100 gram. Dengan harga tersebut sudah dihitung dengan metode markup price, yang mana sudah mendapatkan harga jual dari produksi dengan cara menambahkan sebagian persen harga dari hasil pembelian bahan baku. Karena harga ini sangatlah terjangkau dan tidak membuat kantong para pencinta makanan dan pemburu makanan tidak menipis. Sangat cocok untuk semua kalangan dan bisa langsung dibeli tanpa banyak keraguan, karena rasanya pasti akan dijamin enak dan lezat. Untuk memikat konsumen, kami memberikan pilihan pada konsumen untuk membeli produk satu lusin dengan harga yang lebih miring dibandingkan membeli harga satuan. Yang ketiga yaitu place atau tempat. Untuk penempatannya, kami menempatkan tokonya di pusat kota agar dapat dijangkau baik untuk yang memiliki kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Area pemasaran utama adalah seluruh lapisan dan golongan masyarakat secara bertahap. Kami juga akan melakukan kerjasama dengan warung-warung, toko-toko, dan sentra-sentra makanan tradisional. Dan kami juga membuka agen serta reseller. Yang keempat yaitu promotion atau promosi. Promosi masih berkaitan erat dengan pemasaran, karena di dalam pemasaran tersebut ada sebuah kegiatan yang digunakan untuk mengenalkan serta memikat hati konsumen yang sering disebut promosi. Kegiatan promosi yang kami lakukan yaitu lewat media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, Shopee, dan Tokopedia. Di media sosial kami memberikan keringanan biaya ongkos kirim kepada pelanggan dan mengadakan promo pada waktu-waktu tertentu dengan harga yang lebih murah dari biasanya. Dan kami juga melakukan promosi dengan mencetak brosur, membuat spanduk, dan membuat iklan di radio agar masyarakat dapat mengakses informasi produk kami dengan mudah. Yang kedua yaitu SDM. Dalam SDM ada struktur organisasi, kompetensi yang diperlukan di setiap jabatan dan kompensasinya. Di sini struktur organisasi kami yang pertama yaitu keuangan dan administrasi. Kompetensinya yang pertama harus memiliki gelar sarjana di bidang keuangan atau akuntansi atau pengalaman di bidangnya. Yang kemudian menguasai Microsoft Office dan Excel dan kemampuan komunikasi yang baik. Kami di sini akan gajinya adalah senilai 4 juta sampai dengan 6 juta rupiah. Yang kedua, manajer pemasaran. Kompetensinya yaitu memiliki keahlian dalam merencanakan strategi keuangan pemasaran, kemudian paham akan konsep pemasaran, mampu merumuskan rencana penjualan, mempunyai keahlian dalam menganalisis perilaku konsumen. Di sini kami menggajinya dengan senilai 8 juta sampai 11 juta rupiah. Yang ketiga yaitu manajer produk. Kompetensinya dapat bekerja sama tim maupun individu, dapat melihat dari sudut pandang konsumen, dapat menganalisis dengan baik. Kami di sini menggajinya 4.500.000 sampai dengan 7 juta rupiah. Kemudian proses produksi itu terdiri dari input, proses, dan output. Inputnya sendiri untuk pemasukan bawang, kami memiliki kebun sendiri. Masa bawang merah dapat dipanen setelah umurnya cukup tua, biasanya pada umur 60 sampai 70 hari. Tanaman bawang merah
Dipanen setelah terlihat tanda-tanda berupa leher batang 60% lunak, tanaman rebah, dan daun menguning. Bibit 1 kilo mampu menghasilkan 35 kilo bawang merah. Prosesnya ada tahapan pengupasan. Pengupasan kulit di luar bawang merah memerlukan keterampilan pada saat melakukan pengupasan. Dianjurkan menggunakan sarung tangan supaya bawang tidak menghitam. Untuk tenaga yang ahli atau bisa mengupas dengan cepat menyelesaikannya. Kemudian tahap pengupasan dan pencucian. Pencucian bawang merah dilakukan 2 kali agar bawang benar-benar bersih. Setelah pencucian bawang merah dipotong-potong tipis. Kemudian tahap penggorengan. Proses pembuatan dimulai dengan menggoreng bawang merah yang sudah dipotong tersebut. Lalu setelah digoreng tersebut didiamkan dulu supaya minyaknya berkurang, dan setelah itu bawangnya goreng dicampurkan dengan terasi agar aroma siwang semakin khas. Kemudian output. Setelah tahap penggorengan bawang tersebut selesai, selanjutnya tinggal melakukan pengemasan. Pertama, toples dan tutup yang akan digunakan terlebih dahulu dicuci bersih. Kemudian selanjutnya siwang yang telah jadi dimasukkan ke dalam toples-toples yang sudah disiapkan. Perhatikan takaran dalam tiap takaran. Kemudian tutup toples rapat-rapat dan diberi selotip di bagian tutup tersebut guna agar lebih higienis. Kemudian yang keempat yaitu keuangan. Di sini keuangannya ada sumber modal. Kami mendapatkan modal sebesar 110 juta berasal dari 40% pinjaman bank dan 60% hasil tabungan selama 5 tahun. Kemudian yang kedua, identifikasi biaya secara umum. Di sini ada bahan produk, harganya sekitar 58 juta rupiah. Kemudian peralatan produksi seharga 31 juta rupiah. Izin usahanya 2 juta rupiah. Kemudian biaya lain-lainnya senilai 4 juta rupiah. Kemudian yang terakhir, sumber pendapatan. Sumber pendapatan dari siwang original, siwang pedas teri, siwang pedas udang, siwang pedas kacang, siwang mix. Semuanya omset rata-rata per bulannya yaitu 30 juta rupiah. Dari bawang goreng sendiri omset rata-rata per bulannya itu 12 juta rupiah, dan dari peyek kacangnya yaitu senilai seharga 8 juta rupiah. Mungkin itu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.